حي على Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah. Masih di pembahasan tentu kitab As-Salah, dan masih di rukun, salah satu rukun salat. Pembahasan salah satu rukun salat itu Al-Qiyam, berdiri. Pada kali ini kita akan membahas Al-Qiyamu fin Nafl, yaitu berdiri di salat sunnah. Apa hukumnya, ya, dan apa rincian tentangnya. Dikatakan oleh beliau hafizallah, Al-Qiyamu fin Nafl, berdiri di salat sunnah. Kata beliau, Innal qiyama fardun 'alal qadiri fi salatil fardi hatta salatil janazati. Sesungguhnya berdiri itu adalah keharusan untuk orang yang mampu di salat fardu sampai pun salat jenazah itu wajib berdiri. Ya. Jadi berdiri wajib bagi orang yang mampu di salat fardu sampai juga salat jenazah. Salat jenazah apa hukumnya jemaah? Fardu kifayah. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Tayyib. Maka dia masuk ke dalam kefarduan kalau memang menurut kaidah ini. Adapun amma salawatun nawafil, adapun salat-salat sunnah nafilah yang tidak ada kefarduan padanya, baik bukan fardu ain ataupun bukan fardu kifayah, fa innal qiyama mandubun fiha. Maka sesungguhnya berdiri itu adalah sesuatu yang dianjurkan, tidak sampai derajat diwajibkan. Ya. Wa tasihhu sunan ar-rawatib wa jami'u an-nawafil biduni qiyam. Maka berarti apa? Sah salat sunnah rawatib. Rawatib ini bisa dimaknai yaitu salat yang sifatnya tabi'ah li as-salawat al-mafruḍah, salat-salat yang berliputan dengan salat fardu seperti ba'diyah dan qabliyah, ya, sunan rawatib. Wa jami'an nawafil, dan seluruh dari salat sunnah tanpa berdiri itu hukumnya sah. Tanpa berdiri hukumnya sah. Sawa'un kana qadiran 'ala al-qiyami am la. Baik orang itu memang mampu berdiri ataupun tidak mampu berdiri, maka tetap sah. Lakinnal qiyama afdal, tetapi berdiri itu lebih afdal bagi orang yang salat sunnah. Lima rawa Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, karena ada riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man shalla qa'ima, barang siapa yang salat berdiri fahuwa afdal, maka dia lebih baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan barang siapa yang salat duduk maka dia mendapatkan setengah ganjaran orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id, dan barang siapa yang salat dalam keadaan tidur, maksudnya tidur di sini maksudnya berbaring, bukan tidur dalam artian apa ya? Bukan ngorok, ya. Bukan tidur secara hay'ah, tidur secara pose, ya. Bukan tidur secara ketiduran, ya. Maka dia mendapatkan setengah dari ganjaran yang duduk, daripada yang duduk. Dia setengahnya, berarti 1/4 dari full pahala. Ini satu hadis. Ini kan hadis ini, man shalla qa'iman fahuwa afdal gitu loh. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Itu. Dan ada hadis lain, kata Nabi SAW, shalli qa'iman
Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janb. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, ini perintah. Jika kamu tidak bisa, maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak bisa, maka salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Taib. Bedanya hadis man shalla qa'iman yang pertama tadi dengan hadis yang barusan saya sebut, apa jemaah bedanya? Enggak, bukan itu. Saya ulangi, ini hadis 1 dan 2, ada 2 hadis. Hadis pertama, barang siapa yang salat berdiri maka dia afdal. Barang siapa yang salat duduk maka dia mendapatkan setengah ganjaran salat dari berdiri. Barang siapa yang salat berbaring maka dia dapat ganjaran setengah dari ganjaran orang yang salat berdiri. Salat duduk. Ini hadis pertama. Hadis kedua, kata Nabi SAW, salatlah berdiri. Jika kamu tidak bisa maka duduk. Jika kamu tidak bisa maka berbaring. Beda enggak dua hadis ini? Sama-sama awalnya apa? Diri, kedua duduk, ketiga berbaring. Itu persamaannya. Tapi apa perbedaannya? Silakan. Pahala. Yang pertama keutamaan. Keutamaan. Yang kedua rukun ya. Hadis pertama itu keutamaan sholat. Berdiri dibandingkan duduk. Gimana Pak? Kok yang pertama ini yang ngomongin? Yang kedua mana? Yang pertama yang pertama itu keutamaan sholat berdiri. Iya, dibandingkan duduk. Iya, lebih utama. Syarat rukun. Syarat dan rukun. Yang kedua itu kan. Antum mau ngapain Khalid di sini? Mau pijit kaki Ana? Yang kedua. Ntar antum kedinginan lagi, sebentar. Antum jangan di situ. Ntar kedinginan enggak? Kedinginan enggak? Enggak beneran. Ntar kedinginan nanti dianterin lagi, repot lagi nanti, kesian. Yang kedua apa? Malu, antum sih. Iya, tuh jadi lupa beliau. Yang kedua rukun apa? Syarat sahnya salat. Ada kebenarannya, bagus ini. Saya pengen yang lain juga. Ini benar tapi nanti kita akan lengkapi. Ayo silakan. Benar tapi ada yang lebih spesial kebenarannya. Ayo silakan Pak. Bisa diulangi. Yang pertama, kata Nabi SAW, siapa yang sholat berdiri maka dia afdal. Yang sholat duduk setengah dari yang berdiri. Yang sholat rebahan setengah dari yang duduk. Hadis kedua, sholatlah berdiri, perintah. Jika engkau tidak bisa maka duduklah. Jika engkau tidak bisa maka berbaringlah, silakan. Ayo perbedaannya. Enggak boleh entar diam dulu. Enggak, soalnya kalau dia yang jawab langsung benar, jangan. Kan pengen bapak-bapak aja. Ayo. Fadhal. Yang pertama, hadis pertama afdal, yang kedua rukhsah, keringanan. Benar juga. Oke, bagus. Kita tampung dua ini. Ya, bagus. Saya pengen jawaban yang ketiga. Ini benar-benar. Saya pengen jawaban yang ketiga yang lebih tepat. Salatnya orang sakit sama seperti beliau jawabannya. Berarti yang kedua rukhsah, keringanan. Enggak, itu sama jawabannya, Benar juga, tapi fadhal. Silakan. Biasanya Pak Burhan biasanya bisa nih. Ayo Pak. Belum nyambung, Masya Allah. Saya ulangi. Yang pertama, barang siapa yang sholat berdiri, dia dapat ganjaran full. Ya kan? Yang paling utama. Dan siapa yang sholat duduk, dia dapat setengah pahala orang sholat berdiri. Dan yang sholat rebahan, dia dapat setengah pahala orang sholat duduk. Sementara hadis kedua, beda konteks, beda perkataan Nabi SAW. Shalli qaimah, salatlah berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau bisa maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janb, kalau misalnya enggak bisa ya udah berbaring. Benar kata beliau tadi, yang kedua rusuhan. Yang kedua masalah rukun. Ya, benar juga, benar. Oke, dua. Tapi ada yang belum disangkut pautkan di sini, yang itulah masalah intinya sebenarnya.
Ayo. Enggak Pak. Bukan prioritas di sini. Prioritas sama tadi kata beliau, keutamaan yang pertama. Silakan. Benar sekali. Belum. Ya Pak. Yang pertama diperbolehkan berdiri, duduk maupun tidur. Iya betul. Ya. Yang kedua diperbolehkan apabila ada wudhu. Ini sama dengan jawaban beliau. Saya tadi pengen ngomong benar Pak, tapi ya Yang itu udah jawab, nggak boleh jawab lagi Pak. kewajiban sholat. Enggak. Ada mirip tapi enggak, Bapak nggak boleh jawab lagi. Karena udah. Ayo silakan. Saya tunggu sampai qomat Isya. Dieksplor lagi Pak yang di pikiran. Kenapa kok yang ini lebih baik? Jika salat duduk setengah pahala, tapi yang ini perintah gitu loh. Ayo sebenarnya belum kena nih, padahal sebenarnya kalau antum dapat, oh iya itu kita. Dan udah pernah jelasin kok di sini. Ayo. Apa kita perlu videonya untuk yang 2 pekan lalu atau sebulan lalu? Yang kedua penekanan untuk sholat berdiri. Tidak. Bukan itu Pak. 3 pas ya, semua bakal gitu Pak. Jadi nggak seru lagi dari awal kayak gitu. Dari awal aja Pak kayak gitu Pak. Ayo. Pak Amin belum jawab Pak. Ayo silakan. Enggak. Saya ulangi lagi nih. Yang pertama, hadis pertama, barang siapa yang sholat berdiri itu lebih afdol. Kalau dia duduk maka setengah pahala berdiri. Kalau dia rebahan maka 1/4 berarti kan? Ya, betul tadi ini keutamaan. Oke, ini tentang hadis kedua, sholat berdirilah. Nggak bisa, duduklah. Nggak bisa, duduk. Ya udah rebah. Silakan. Kalau yang pertama itu kan keutamaan sholat berdiri ya, keutamaannya. Oke, itu tadi sama. Ya. Tapi kalau yang kedua, baik itu berdiri karena uzur ya, terus duduk maupun berbaring itu sama-sama afdol, sama-sama dapat pahala yang sama dengan berdiri. Karena Ini menuju kebenaran Pak. Tapi ayo. Iya bentar lagi, dikit lagi. Bapak dikit lagi. Silakan. ini hanya sekedar melengkapi ya kalau nggak salah ya. Melengkapi siapa Pak? Ini beliau udah menuju yang saya inginkan. Kalau yang lain itu ada keutamaan. Ya. Nah, yang kedua itu instruksi bahwa pentingnya itu sholat. Jadi mau berdiri, mau duduk, mau tidur, sholat harus tetap dikerjakan. Aduh, Bapak menuju kesesatan. Ini tadi udah belum menuju. Iya Bapak apa ya? Mirip dengan beliau, tapi ini udah hampir kena, cuman nggak ke situ, malah Bapak malah belok kiri ke lubang buaya gitu. Ayo, ini kalau kata beliau, kata Pak Zul tadi, yang kedua itu mau dia diri kayak mau duduk kayak mau itu tetap pahala full gitu kan maksudnya. Ini dikit lagi ini Pak. Dikit lagi ini menuju hidayah ini dikit lagi, itu yang Anda inginkan sebenarnya. Silakan. Sebetulnya Pokoknya kalau Pak Haji salah, bubar kajian ini. sebetulnya keutamaan sholat itu seharusnya berdiri. Itu keutamaan. Rasul memberitahukan bagaimana pahala dari sholat dengan tingkatan-tingkatan yang disebutkan pertama. Yang kedua, Hadis kedua. memang seharusnya berdiri sholat itu yang paling bagus. Kalau nggak bisa baru yang duduk atau berbaring. Itu sama. Jadi yang satu Enggak Pak, kita bubarin aja kajian. Selesai aja subhanakallahumma ini. Udah, anak pulang ini kayak gini aja ceritanya nih. Ayo dikit lagi Pak. Silakan. Khalid bisa ya Khalid? Coba jawab. Loh, tadi katanya bisa tadi. Konteksnya tuh loh Pak. Konteksnya, pikirkan konteksnya. Yang hadis pertama dalam konteks sholat apa, yang hadis kedua dalam konteks sholat apa. Ayo itu loh. Ayo.
Ini nih, dikit lagi Pak. Jangan timana, jangan biarin, nggak usah. Karena apa-apa kalau dijawab timana selesai semua pertanyaan. Karena dia tahu tektoknya gitu Pak. Tektok saya tahu gitu. Jadi jangan, nggak yang umum aja, bukan selain tim. Ayo Pak. Ayo Pak. Pertama untuk sholat Jenazah. Asal sunnah. untuk sholat wajib. Itu dari tadi Pak. Ayo Pak, boleh minum jahe nih, silakan segelas Pak. Kenapa nggak jawab tadi kan? Ya, makanya Anda suruh antum jawab tadi. Ayo jawab, malah antum nggak mau jawab. Malah itu jawabannya. Ini ibarat Ibnu Abbas ini waktu itu berkumpul Rasulullah sama para sahabatnya, ada Umar. Rasulullah bilang, pohon apa yang buahnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, semuanya bermanfaat. Semuanya pada nebak salah semua. Tapi ada di pikiran Ibnu Abbas kayak pohon kurma. Cuman karena kemudahan malu, akhirnya diem aja. Maka Rasulullah bilang, nakhlah, pohon kurma. Ibnu Abbas bilang, itu kan yang tadi pikiran saya. Kata Umar, kenapa kamu nggak ngomong? Malu lah, orang banyak orang-orang tua. Ya udah sih. Itu persis seperti itu kayaknya. Sebenarnya itu yang mau dia jawab. Ini juga udah terbetik dari tadi Pak sebenarnya. Cuman kodro pas Anda kasih kesempatan malah malu-malu toke antum gimana? Benar tadi ya. Ya Bapak boleh berhak untuk mencicipi jahe ini ya. Ya antum juga boleh Khalid kalau mau. Jadi yang pertama itu konteksnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh berdiri, boleh pula duduk, boleh pula berbahan, dan pahala aja itu beda-beda gitu loh. Adapun kalau misalnya sholat fardu harus berdiri, tapi kalau nggak bisa, bukan kalau nggak mau, tapi kalau nggak bisa ya duduk. Tapi kalau nggak bisa rebahan, dan pahalanya sama seperti yang tadi Pak Zul bilang. Untuk yang hadis kedua, orang yang nggak bisa berdiri bisa duduk sholatnya, itu beruzur, benar pahalanya sama gitu loh. Pahalanya sama, baik dia memang lagi sholat sunnah karena nggak bisa diri kan ya otomatis duduk, atau terutama sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah, untuk hadis pertama konteksnya sholat sunnah, nggak bisa. Yang pertama itu nggak boleh dikontekskan sholat wajib. Iya. Karena kalau dikontekskan sholat wajib, Allahu Akbar sambil berdiri, ya emang wajib berdiri. Tapi kalau dia sakit nggak bisa berdiri, duduk, apakah pahalanya setengah dari yang berdiri? Ya enggak, pahalanya full karena dia beruzur seperti tadi kata. Yang di sini jawab di sini, iya seperti itu. Gimana? Yang Tanggal 29. Waktu itu. Iya. Makanya tadi saya ngajak, ayo kita dengerin yuk ceramah yang 2 pekan lalu atau 2 pekan lalu. Iya, itu udah saya sampaikan. Tapi tebak-tebakannya baru sekarang, ya. Makanya perhatiin pelajaran, Pak. Ya. Berarti udah kebanyakan beban hidup ya, Pak ya. Jadi, Pak ya. Baik, kemudian kata penulis hafizallah, wa yajuzu lil musalli naflan an yusalli qa'idan wa 'ala janbin wa muttaji'an. Dan boleh bagi orang yang salat dengan salat yang sunnah, boleh dia salat dengan duduk, boleh. Boleh dia salat ala jan, miring, berbaring miring, boleh. Boleh muttaji'an, telentang, boleh. Iya. Li'anna an-nawafil takthur, karena salat sunnah itu banyak. Falau wujiba fiha al-qiyamu la syaqqa dzalik. Kalau misalnya diwajibkan sholat sunnah itu harus berdiri semua, maka itu bisa memberatkan. Walaupun ya kenyataannya alhamdulillah kita itu kalau sholat sunnah selalu berdiri, alhamdulillah. Ya, tetapi bagi orang yang memang mau sholat sunnah yang banyak, boleh dia sholat sunnah dengan cara duduk atau rebahan. Masalahnya sekarang kalau misalnya imamnya berdiri, nih imam sholat taraweh, imamnya berdiri. Boleh nggak makmum duduk? Nggak boleh kecuali uzur, mungkin usia atau karena sholat tarawih lama nih, bakal nggak kuat karena usia gitu kan, maka dia boleh duduk. Ya dia boleh duduk. Kalau memang dia nggak merasa bakal nggak sanggup, boleh duduk sejak awal karena prediksinya bakal nggak sanggup. Tapi kalau dia merasa sanggup dan nggak tahu nanti gimana, harus berdiri dulu. Bukan harus berdiri, harus berdiri dulu di awal.
Tapi kan untuk bilang ini kan sholat sunnah, gimana? Ya paham nggak? Ini kan sholat sunnah, masa harus berdiri? Iya harus berdiri karena jadi makmum. Iya, kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diadakan supaya kita ngikutin. Maka kalau imam berdiri, makmum ya berdirilah. Walaupun itu sholat tahajud, sholat tarawih. Kalau ternyata sholat tarawih ini imamnya duduk, makmumnya duduk. Kalau imamnya dari awal duduk, paham jemaah? Kalau imamnya dari awal duduk, makmum duduk. Iya, begitu. Kalau imamnya awalnya berdiri, pas di pertengahan itu duduk, maka makmumnya bingung, ya. Karena nggak tahu ilmunya, makmumnya diri Pak, iya. Nggak ikuti karena ngikutin versi awalnya yang masih berdiri gitu. Dalilnya apa? Abu Bakar waktu jadi imamnya kaum muslimin ketika itu, Rasulullah lagi sakit kan? Abu Bakar jadi imam, berdiri Abu Bakar. Makmum pada berdiri semua kan? Kemudian Rasulullah datang dan menggantikan peran Abu Bakar sebagai imam. Rasulullah jadi imam kemudian dalam keadaan duduk. Abu Bakar diri nggak? Diri. Makmumnya diri semua. Rasulullah yang jadi imam duduk. Faham nggak jemaah sini? Jadi kalau awalnya dari startnya itu diri, makmum diri semua. Tapi kemudian mungkin karena imamnya ini diganti atau imamnya udah nggak kuat diri terus duduk, maka makmumnya tetap sholat dengan cara berdiri. Gimana Pak? Seperti itu. Itu sholat fardu ketika itu bahkan. Tapi kalau dari start awal imamnya duduk, maka ya duduk makmumnya, nggak berdiri. Kalau dari startnya loh, dari start awalnya duduk. Baik, kalau misalnya nih, imam start awalnya itu duduk di sholat fardu, padahal imamnya bisa diri. Apa hukumnya? Ya tidak sah sholatnya pada. Kenapa? Karena imamnya kan sholat fardu, dia mampu diri. Ini kan rukun, dia malah duduk, padahal dia mampu. Maka kalau kita tahu ini masih muda, berdiri sanggup, tapi kok malah duduk, maka ini imam sholatnya nggak sah. Kalau kita tahu imam sholat nggak sah, kita sah nggak sholatnya? Kalau misalnya tahu imamnya sholat nggak sah juga, gitu loh. Begitu. Ya, kecuali kalau misal tadinya imamnya diri, terus abis itu tiba-tiba mungkin keseleo apa sujud keseleo atau gimana, peletak gitu kan. Habis itu pas dia bangkit berdiri lagi nggak bisa diri, terus dia duduk dan bilang ke makmumnya, afwan ana duduk karena tadi keseleo. Taib. Apakah makmum ikut duduk? Tidak, ganti imam karena batal sholatnya, dia kan ngomong. Iya. Calontong. Iyalah. Ya batal lah. Taib kalau misalnya ternyata dia nggak ngomong deh, kemudian dia tiba-tiba duduk, makmumnya gimana? Berdiri, iya berdiri. Iya. Bingung dulu ya. Apa perlu kita contohin nanti Pak? Begitu Pak. Taib. Wal afdalu an yakuna ala syaqihil aiman, dan yang lebih afdal kalau dia memang mau rebahan, lebih afdal dia rebahan menghadap ke kanan. Gimana? Faham enggak, Pak? Rebahan menghadap ke kanan dan usahakan menghadap ke kiblat, kanan itu kiblat. Fa in ittaja'a 'ala al-aysar jaza. Kalau misalnya dia mau ke memang misalnya ngadep kiri ya nggak masalah juga. Ya nggak masalah juga. Nggak batal boleh. Nggak masalah. Tapi ini dalam sholat sunnah atau sholat wajib karena memang nggak bisa duduk. Ya, mungkin ketika lagi sakit, efek operasi atau gimana hanya bisa berbaring, ya udah.
Dan kalau memang nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya telentang itu nggak salah insyaallah. Wa yalzamuhu an yaq'uda lirruku'i was sujud, dan harus bagi dia ketika ruku' dan sujud untuk duduk. Ya, ketika ruku' dan sujud, dan sujud dia harus duduk. Tetapi Allahu a'lam, kalau memang dia rebahan cukup dengan isyarah, yang lebih tepat cukup dengan isyarat ya. Wa mahallu nuqsani ajr al-qa'id wal muttaji' 'inda al-qudrati al-qiyam wa illa lam yanqus min ajrihim syai'a. Ya. Bagi orang yang mampu berdiri di salat sunnah, kurangnya pahala itu di duduk dan rebahan. Adapun kalau misalnya memang dia enggak mampu berdiri atau duduk, maka tidak ada berkurang sama sekali, pahalanya tetap dapat full karena beruzur. Ya. Wa yastawi fi hukmil qiyami fi nafli jami'u an-nawafil al-mutlaqah war-ratibah wa salatul 'idain wal kusuf wal khusuf fi sahih. Sama hukumnya di sini, masalah seperti ini boleh duduk, boleh berbahan di salat nafilah, salat sunnah. Semua salat nafilah yang mutlaqah tanpa niatan khusus, dan salat sunnah rawatib, salat idain, salat Idul Adha, Idul Fitri, karena sebagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan hukum salat Id itu sunnah muakkadah. Ya, walaupun sebagian mengatakan itu fardu kifayah, tapi untuk individualnya sunnah. Dia umumnya dikatakan sunnah. Begitu juga salat gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, semuanya disebutkan sunnah. Makanya salat gerhana duduk boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Salat Id duduk boleh enggak? Ya boleh. Kalau misalnya ini bagi yang mengatakan salat Id itu sunnah, ya. Dari itu pendapat jumhur ulama. Paham di sini, Pak? Jadi kalau misalnya di lapangan kan salat Id, yang di imamnya kemudian berkeputusan, nih nanti saya habis salat Id kan bakal berdiri lama, saya duduk aja. Maka dia pun salat duduk. Maka jemaah yang bererot itu duduk semua. Mungkin pada bingung, tapi harus ada pengajaran dulu dari sang imam atau dari panitia, bahwasanya kalau imamnya duduk, salat duduk, maka makmum harus pada salat duduk, karena ini salat berjamaah. Jamaah itu ya makmum ikutin imam, bukan sendiri-sendiri semau dia, enggak. Dan bolehnya salat Id ini kalau dianggap sunnah, dia boleh apa? Boleh duduk, bahkan boleh rebahan. Yang repot rebahan, Pak. Iya. Enggak, tempatnya cukup, malah lebih cukup mungkin. Enggak, coba kayak jadi kan nih rebahan itu di lapangan, Pak. Rebahan. Imamnya rebahan. Terus makmumnya rebahan semua. Itu tinggal pakai drone, Pak. Terus di shoot dari ini. Lucu kelihatannya jadinya. Lu pada rebahan ngapain, lagi senam atau apa? Ini kan orang jadi bingung lihatnya. Tapi kalau itu terjadi ya sah gitu loh. Cuman tentu kalau misalnya ini dimaksudkan bercanda, maka nggak boleh. Bahkan bisa jadi takutnya nggak sah sholatnya. Iya, karena ini bukan konteks untuk main-main gitu loh, gitu kan? Ya, oke. Jadi sah untuk semua sholat sunnah. Kemudian miqdarul qiyami wa sunanih. Ya, kita bahas miqdarul qiyamnya. Kadar berdiri itu apa sih? Kadar berdiri yang memang wajibnya itu berdiri kadarnya seberapa gitu loh. Maka dikatakan yatahaqqaqul wajibu minal qiyami bil intisabi qadri qiraatil Fatihah. Terwujudlah kewajibannya berdiri itu dengan kadar sesuai kadar baca Al-Fatihah. Wala yajibu ma zada. Tidak wajib berdiri lebih dari kadar Fatihah. Lebih dari itu maka itu bukan sampai kepada kewajiban sebenarnya ya. Faham enggak jemaah di sini? Faham ya? Kita ini kan kalau sholat misalnya untuk sholat fardu ya, imam sholat fardu, sholat zuhur dah yang enggak kedengaran ini enggak kedengaran bacaannya. Allahu Akbar. Yang wajib bagi imam adalah
Kalau pada pertanyaan seberapa lama imam itu wajib berdiri di rakaatnya, maka jawabannya minimal yang wajib adalah sekadar bacanya dia Al-Fatihah. Nah, kalau makmum mau gimana ikut imam, nggak dibatasin kok makmum. Kayak misalnya imam udah Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Baru makmum ada yang datang, misalnya di antara makmum antum datang misalnya, masuk ke jemaah gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba imam Allahu Akbar ruku'. Apakah antum menunggu baca Al-Fatihah selesai? Ya enggak lah, kalau menunggu baca Al-Fatihah selesai sujud duluan dia. Ya hancur lah, berantakan lah salatnya. Jadi kalau makmum itu mau bagaimanapun dalam konteks itu ikut imam. Ikut imam. Walaupun dia enggak sempat baca Al-Fatihah. Mungkin ditanya, loh kan bukannya Al-Fatihah itu rukun salat? Iya benar rukun salat. Tapi kalau dalam konteks menjadi makmum, ketika memang tidak mungkin kan baca Fatihah, imam udah rukuk duluan, ikut rukuk. Itu yang disuruh perintah oleh Nabi SAW. Fa idza raka'a falyarka'. Kalau misalnya imam rukuk, maka hendaklah dia rukuk. Rukuk, jangan nunggu antum selesaiin bacaan dulu dengan alasan ini nanti Fatihahnya belum rampung nih. Kalau imam kemudian bangkit berdiri, lah antum belum rukuk. Gimana? Ya rusak salatnya, rusak. Yang rusak salat imam atau salat antum, Pak? Makmum lah, masa imamnya enggak tahu apa-apa, rusak salatnya, ya makmum. Iya. Gitu. Dan bukan imam penyebabnya. Jadi bukan imam yang berdosa di sini. Makmumnya yang enggak punya ilmu gitu. Ya. Kecuali mungkin kata sebagian ulama di antara Syekh bin Baz mengatakan, kalau di akhir salat ya boleh kita akhirkan ikut imam. Kayak misalkan akhir salat apa Pak? Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum masih baca doa yang dianjurkan di akhir salat, fi duburi kulli salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika dan doa-doa lainnya. Boleh enggak kita mengakhirkan gitu? Kalau dalam konteks ini boleh, kata Syekh bin Baz boleh. Bahkan Syekh bin Baz sepertinya beliau menganggap bahwasanya itu termasuk kewajiban, yaitu membaca doa yang tadi, Allahumma inni dan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sehingga kalau antum belum sempat baca itu dan imam sudah selesai, maka antum baca dulu, selesaikan itu. Gitu. Walaupun Allah alam itu yang lebih tepat, Allah alam tidak sampai wajib. Tapi boleh bagi makmum, kalau imam udah selesai, dia masih baca dulu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat apa yang dia baca itu memang ada sunnahnya ketika itu, bukan dia sengaja memperpanjang, enggak. Apa yang emang ada sunnahnya dari doa-doa, bukan doa-doa buatan sendiri, ya, dan enggak menyengaja memperpanjang. Karena memang alasannya dia belum melengkapi bacaan itu aja, baru dia selesaikan. Mungkin setelah 30 detik imam salam baru dia selesai salam. Adapun kalau memang mau memasukkan doa-doa yang banyak di akhir tasyahud, itu silahkan, tapi dalam konteks sendiri. Iya. Itu silahkan nambah, terserah dah. Bahkan sebagian ulama membolehkan pakai bahasa Indonesia bagi yang tidak mampu bahasa Arab. Gitu, Pak. Ya. Walau qama ala ihda rijlaihi sahhat salatuhu ma'al karahah. Kalau misalnya dia berdiri dengan satu kakinya maka sah salatnya tanpa ada kemakruhan. Mau dicontohin Pak Amin? Enggak usah. Enggak usah lah Pak. Ya, fa in kana ma'dzuran fala karaha. Kalau misalnya udzur karena satu kakinya mungkin cacat atau gimana, maka enggak makruh sama sekali. Ya wajar lah, gitu kan. Tapi kalau dia satu kakinya dilipat, satunya diri gitu. Sambil kayak gini-gini. Ini main-main ini orang. Tapi salatnya sah kata para ulama. Ya kecuali kalau dia memang sengaja main-main dalam salat, itu bisa enggak sah sih, karena niatannya enggak benar. Baik, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah taala. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan setelah adzan.
Baik, Bapak-bapak jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol. Udah dibajak duluan sama beliau. Ya, beliau duluan aja enggak apa-apa nanti, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan bahwa kalau misalkan imam ada uzur akan melakukan sholat duduk di tengah-tengah, harus disampaikan ke kemana, ke para jamaahnya gitu, Ustaz? Enggak harus disampaikan. Oh, Enggak. yang tadi misalkan Cuma batal. Itu mah batal Pak, kok ngomong kan Pak. sebelum sholat maksudnya, Ustaz. Oh, sebelum sholat. Nah, supaya kan karena kan nggak semua orang paham tentang Iya. Oh iya. Sebelum sholat, ya. sebelum sholat maksudnya. Nah, maksud Ustaz, adakah kebijakan DKM misalkan yang membuat tadi karena dia sedang tidur, ada supaya menghindari fitnah pada imam gitu, Ustaz? Ya saya nggak tahu Pak, terserah mereka DKM-nya. Kan saya bukan DKM ya Pak. Enggak, maksudnya ini kan ilmu ya, Ustaz. Ya seperti ini ilmu gitu. Iya. Artinya apabila diputuskan untuk menghindari fitnah jamaah gitu. Iya, paham saya. Seperti itu. Iya. Terus kedua, ini Ustaz, tentang masalah yang sering, yang sudah jarang sekali dilakukan saat sholat berjamaah adalah tentang sujud tilawah, Ustaz. Aha. Nah, sujud tilawah itu sebenarnya perlu disampaikan sebelum sholat nggak sih, Ustaz? Akan membacakan ayat itu gitu supaya enggak, karena ada yang bilang itu tahu-tahu ruku terus kemudian Iya. Wafik. Yang pertama saya nggak tahu Pak, itu terserah DKM-nya mau ganti imam itu, mau ngumumin di awal, ya nggak tahu, terserah mereka lah. Kalau memang ada ya Pak, ya kan saya tadi contohin doang gitu. Tapi kalau emang itu terjadi dan imamnya duduk dan DKM seperti tidak mau mengganti peran keimaman, maka ya mesti sampaikan pada jemaah, karena ilmu seperti ini itu masih jarang yang paham. Begitu. Kalau ternyata nanti terjadi chaos atau fitnah karena tidak diberitahu oleh imam ataupun DKM, maka salah mereka gitu loh. Yang kedua pun begitu. Ya. Tidak semua orang, walaupun kasus yang kedua ini lebih ringan karena banyak orang yang lebih tahu tentang sujud tilawah, orang juga tahu gitu. Yang kedua yaitu perlunya, yang kedua dilihat dari keumuman makmum. Kalau keumuman makmumnya itu adalah santri yang faham Al-Quran, faham bacaan, atau yang sudah terbiasa dengan sujud tilawah dan faham, maka nggak perlu disampaikan. Tapi kalau yang lebih ke public place, yang orang-orang yang sholat di situ pun heterogen, ada yang jahil, ada yang awam, ada yang alim, bercampur semua, maka yang afdal tentu diberitahu. Kalau di tarawih di rokat keberapa, nanti sebelum rokat berapa dikasih tahu. Nanti rokat kedua, nanti insya Allah akan ada sujud tilawah. Mohon dimaklumi nanti ketika saya itu boleh. Ini bukan bid'ah karena apa? Demi menghindari madarat gitu loh. Karena ketika orang nggak tahu, terus tiba-tiba ada sujud, dia bingung. Sujud apa nih? Boleh jadi karena dia jahil, atau boleh jadi orang pada sujud, dia ruku, dan dia merasa semua orang tuh pada salah semua, dia yang benar. Iya. Terus habis itu dia subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Imamnya malah naik lagi. Allahu akbar, Allah akbar, imamnya salah nih kata dia nih. Harusnya sami Allahu liman hamidah harusnya. Gitu. Terus imamnya baca ayat lanjutan. Lah, kan bacanya Rabbana walakal hamd ya harusnya. Malah baca Quran, ini imamnya enggak benar nih. Satu masjid enggak ada yang benar, saya doang yang benar. Akhirnya kan gitu. Orang kalau enggak ngerti kayak gitu. Iya. Bapak sebagai yang kayak tadi. Orang sujud, yang satunya narik-narik. Untuk supaya Bapak sujud. Saya juga tadi ditarik kawannya, kenapa istilah sebenarnya? Ditarik-tarik Bapak, Pak Budiman ditarik-tarik. Iya, saya kan kelihatan. Kenapa narik gitu? Yang ditarik Bapak. Bukan sih, temennya. Oh, temennya ditarik gitu. Tapi dia gini-gini juga. Akhirnya sujud juga. Lah saya begitu ngeliat gitu, akhirnya saya ikut sujud juga.
Alhamdulillah. Dulu iblis disuruh sujud nggak mau, Pak. Sebenarnya itu tahu ya, Apa? itu karena jarang baca Quran. Iya, iya. Itu pasti tuh orang jarang baca Quran. Makanya dia nggak tahu. Kalau dia tahu tuh pasti kan dia suka sujud tilawah. Langsung ya. Langsung refleks. Baca tuh surat apa ayat itu pasti suka baca. Enggak, tapi Bapak kenapa ketika itu Ya belum? waktu itu memang saya juga jarang baca Quran. Nah, iya ya udah berarti ya udah ngakuin iya. Zaman iya. Masya Allah. Iya iya, jadi begitu, bingung dia. Kalau nggak ada yang ngingetin, mungkin dia ngerasa saya yang benar, mereka malah sujud kebablasan tuh orang-orang gitu mikirnya. Berasa ngimpi, iya berasa ngimpi ini orang-orang kok beda gitu, padahal dia yang salah. Ya bisa seperti itu. Jadi perlu di ini. Tapi kalau di Masjidil Haram itu nggak perlu seperti ya. Kalau di tempat-tempat seperti nggak perlu. Ya karena insya Allah banyak kok orang yang akan sujud otomatis gitu loh. Karena banyak orang yang paham gitu loh. Insya Allah yang tadi ruku dia bakal ikutan sujud. Insya Allah begitu. Kecuali yang keterlaluan, yang emang nggak paham sama sekali. Kelihatan di mana-mana kan kelihatan semua sujud. Iya. Begitu. Tapi kalau di masjid seperti ini, mungkin yang belum ikut pengajian bisa saja bingung gitu loh. Bisa aja bingung. Tapi kalaupun memang qadarullah nggak sempat ngumumin, ya lanjut aja, nggak apa-apa terus sujud tilawah. Sebagian dari imam meninggalkan sujud tilawah demi menghindari madharat. Ya itu nggak apa-apa, sujud tilawah nggak wajib. Silakan Bapak, fadhal Pak. Bapak itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ngikutin sholat berjamaah itu imamnya udah agak sepuh Pak. Ya. Jadi waktu rakaat kedua kan harusnya kan tahiyat ya. Itu udah diteriakin. Ternyata dia masih lagi. Gimana rakaat kedua tahiyat Pak? Tasyahud awal. Iya. Itu diteriakin tapi dia Terakhirnya lanjut terus sampai rakaat ketiga baru tahiyat. diri dia. Lanjut diri gitu. Diterain subhanallah. Udah diingetin tapi dia lanjut terus Pak. Ya. Yang saya tanyakan di sini sebagian ataqiyat ada yang ataqiyat sendiri-sendiri, sebagian ngikutin imam. Oh, makmumnya pada gitu. Beda-beda mereka. Imam udah diri, ada sebagian yang tetap tahiyat, Pak. Bapak yang mana ketika itu? Ayo. Yang oh iya ini kesesatannya nyata ini. Ini kan saya yang saya tanyakan yang benar itu yang mana? Apa yang ngikutin imam? Apa yang dua? Kalau imam salah kenapa kok diikutin? Iya, iya, oke. Yang saya tanya habis itu imam itu setelah merasa itu nggak ada sujud yang Sahwi. itu nggak ada berarti. Iya. Mungkin nggak sepuh kita. Iya. Itu aja yang saya tanya. Siap, Pak. Oke. Jazakallahu khair. Jadi ketika imam itu misal salat zuhur atau maghrib atau asar 4 rakaat atau 3 rakaat, tahiyat pertama dia enggak melakukan kebablasan naik, dilihat. Kalau dia masih jongkok gitu, belum sampai diri, maka dia duduk lagi enggak apa-apa. Tapi kalau udah beristiwa atau mustawiyan qaiman gitu, berdiri, maka enggak boleh berdiri tegak, maka enggak boleh imam itu balik lagi karena itu malah rusak sholatnya Pak. Jadi imam itu sudah benar karena dia benar dalam menyikapi kesalahannya. Walaupun makmum pada subhanallah gitu. Ya imamnya tak mungkin dia tahu. Bodoh amat lah gitu. Tapi benar menyikapinya benar imamnya ini. Justru kalau imamnya ini turun lagi rusak itu sholat karena imam ini sudah masuk ke rakaat yang ketiga. Dan menurut sebagian ulama dunia lebih sahih bahwasanya tasyahud awal itu merupakan kewajiban, belum sampai enggak sampai rukun. Itu yang lebih tepat insyaallah. Maka untuk meleburkan kesalahan itu nanti dikasih ke sujud sahwi. Nah, yang ya Bapak ketika itu ikut mazhab wallahu alam ya. Kan bingung kan Pak? Bingung kan? Ada yang tasahud
karena merasa lah inilah gerakan yang benar, ada yang ikutin, karena ya imamnya kita ikutin, mana yang benar ikutin imam pada saat itu. Iya. Terus gimana dengan yang tasyahud ini? Sah nggak sholatnya? Nanti bapak tanya di akhirat sama Allah ya. Saya nggak tahu. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Karena kan nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Jadi yang benar adalah para makmum tetap ikut imam. Boleh subhanallah tetap subhanallah gitu. Tapi karena imam sudah berdiri ya udah. Subhanallah ini bukan harus imam itu harus duduk lagi, enggak. Supaya dia tuh tahu dia salah di sini gitu. Nah, ketika nanti ternyata dia nggak sujud sahwi, ya, makmum ingetin, Assalamualaikum warahmatullah. Bilang makmum, Subhanallah misalnya, Subhanallah. Lah ini imamnya juga bingung lagi. Salah gua apa sih dari tadi di Subhanallah mulu gitu. Iya, maka boleh mengisyaratkan Subhanallah. Kalau emang imamnya bingung mau ngapain, maka makmum boleh sujud sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Sujud sahwi sendiri-sendiri. Begitu. Pertanyaannya lagi Pak Ustaz, nyambungin tadi. Iya. Kalau di rakaat ketiga maghrib, imam jangan lupa dia berdiri lagi. Padahal udah rakaat ketiga kan, udah habis. Terus subhanallah, itu imam langsung duduk apa bagaimana caranya? Imam Atau berdiri padahal udah 3 rakaat. Melebihi dari sholat yang semestinya. Kalau yang kayak gini, wallahu alam, dia langsung duduk. Kenapa? Karena itu sudah di luar sholat, di luar rakaat sholat dia. Dia berdiri itu di luar rakaat sholat yang dia niatkan. Kelebihan. Duduk aja, ya. Duduk aja. Dia kemudian karena ada kelainan di situ dia sujud sahwi. Iya. Jadi kalau dia melebihi dari yang dia niatkan, duduk. Iya boleh duduk. Karena niatannya kan cuman sholat itu, dan sholat itu cuman 3 rakaat. Dia malah nambah 4. Di subhanallah yang orang, maka dia duduk. Beda dengan konteks tadi Pak. Tadi kan niatan sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ya kan? Jadi ketika dia dari 2 rakaat menuju 3 rakaat, berarti dia udah masuk ke rakaat ketiga sebenarnya. Beda dengan yang sholat maghrib lanjut ke rakaat keempat. Rakaat keempat nggak ada dalam maghrib gitu. Maka dia duduk lagi kemudian sujud sahwi nanti sebelum salam. Wallahu a'lam. Tadi ada yang bertanya, Bapak ini loh Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak-banyak Pak ya. Tadi tentang Rasul karena sakit jadi Abu Bakar yang jadi imam. Terus Rasul ternyata datang menggantikan. Ya. Yang hanya khusus pada Rasul atau bisa untuk imam yang imam resmi rawatib boleh. Jadi kalau misalnya dia itu imam badan ternyata yang aslinya datang, iya boleh. Nggak bisa menggantikan. Boleh ya. Itu tata caranya bagaimana? Datang aja. Kemudian di samping dari imam yang badal. Nggak harus mundur, karena Abu Bakar ketika itu nggak mundur, di sampingnya Rasulullah SAW. Cuman ilmu ini masih gharib bagi orang, masih aneh bagi orang. Jadi ya imamnya nggak usah ngotot lah. Ya udahlah. Iya, udahlah di belakang. Siapa suruh terlambat kan? Nggak imam terus, wah kurang ajar, duluan. Terus habis itu nyelip masuk ke depan, kemudian langsung di samping imam yang ketika itu. Waduh, imam asli datang nih gitu kan. Maka boleh ketika itu penyerahan keimaman tanpa adanya ucapan, tapi udah tahu bahwa saya imam ini imam aslinya gitu loh. Maka makmum pun tahu, ya udah ikutin imam itu. Adapun kalau bukan imam yang rawatib, bukan imam tetap, nggak boleh kayak gitu, nggak bisa, nggak sah. Tiba-tiba di samping aja. Yang asli imam tetapnya malah. Ini orang tiba-tiba di samping bingung. Kayaknya ODGJ nih kayaknya nih. Iya, kayak gitu nggak bisa, nggak boleh. Iya, Pak. Terakhir Pak ya, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz tadi menyampaikan bahwa makmum boleh mengakhirkan salam karena menyelesaikan doa.
Ya, ini pendapat Syekh bin Baz. Pertanyaan saya, imam dalam sujud terakhir, ini imam sudah duduk tasyahud akhir. Makmum yang lama sujudnya karena dia menyelesaikan. Enggak, itu enggak boleh. Enggak boleh kok itu. Ada aja gitu. Iya, ada. Karena dia pengen lama doa mungkin, tapi itu enggak boleh seperti itu. Iya. Taib. Oke, kita cukup sampai sini. Insyaallah jemaah sekalian, jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.